itu kas? Kas merupakan suatu aktiva lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, dan pos-pos lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai dasar pengukuran akuntansi. Kas didefinisikan sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan berdasarkan PSAK nomor 2. Kas merupakan harta yang paling lancar atau aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Di samping paling liquid, kas juga merupakan harta yang paling riskan, sehingga pengamanan terhadap kas perlu dilakukan seketat mungkin untuk menghindari kebocoran yang akan merugikan perusahaan. Setara kas. Menurut SAK-ETAP IAI 2009, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Bagaimana karakteristik kas? Adapun beberapa karakteristik kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Dan yang ketiga, kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis kas. Kas di dalam perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan peruntukannya. Adapun beberapa jenis kas di dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua, cash in bank atau kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. Yang ketiga, pelaporan kas. Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung. Namun, pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah, di antaranya cash equivalence disebut juga dengan setara kas, yaitu kelompok aset perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, restricted cash, atau cash yang dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa mendatang yang nilainya cukup besar. Dan yang terakhir, bank overdraft, rekening negatif yang terjadi karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Fungsi kas. Yang pertama, kas kecil atau petty cash merupakan sejumlah dana dibuat secara khusus untuk pengeluaran secara rutin dan relatif kecil jumlahnya. Yang kedua, kas atau bank, yakni berfungsi untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir dalam perusahaan. Yang ketiga, selisih kas, yaitu untuk dapat menampung sebuah perbedaan dari jumlah fisik kas dengan jumlah kas yang menurut catatan pembukuannya. Namun, ini juga bersifat sementara saja atau sebelum penyebab selisihnya ditemukan. Yang termasuk kas atau cash, uang tunai dalam bentuk kertas atau logam, uang perusahaan yang disimpan di bank yang sewaktu-waktu dapat diambil, cek yang telah diterima sebagai pembayaran dari pihak lain, cek perjalanan atau travel check, yakni yang sudah diterbitkan oleh suatu bank untuk bisa melayani para nasabah yang melakukan perjalanan jarak jauh, kasir cek, dan wesel pos. Yang tidak termasuk kas atau cash. Yang pertama, deposito berjangka atau time deposit. Ialah uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Yang kedua, uang yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga terikat penggunaannya. Contohnya yaitu dana pensiun. Yang ketiga, cek mundur atau post-date check, yakni tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Dan yang terakhir adalah perangko. Pengendalian kas. Yang pertama, pengendalian untuk penerimaan kas. Semua penerimaan kas harus segera dicatat. Yang kedua, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Dan yang terakhir, adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register.
Yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil yang tidak efisien jika dilakukan menggunakan cek dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Yang pertama, cek harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Yang kedua, cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diarsir dengan rapi. Yang ketiga, hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Dan yang terakhir, dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Perbedaan metode impress dan metode fluktuasi. Pada saat kas kecil dibelanjakan, sistem impress pada saat dibelanjakan tidak perlu di jurnal atau no entry. Artinya cukup membuat catatan kecil yang tujuannya untuk menghitung jumlah kas kecil yang masih tersedia. Akan tetapi, membuat bukti pembayaran dan menyimpannya sebagai bukti, sehingga apabila pada suatu saat dana kas kecil diperiksa atau PT Kas Opname, pemegang dana kas kecil harus mempertanggungjawabkannya mengenai sisa ditambah dapat yang ada jumlah bukti pembayaran yang dilakukan jumlahnya harus sama. Sedangkan pada sistem dicatat fluktuasi, harus semua jenis pengeluaran yang berasal dari kas kecil. Pada saat kas kecil akan diisi kembali. Sistem impress mengklasifikasikan rekening yang sejenis sesuai dengan rekening buku besar, dan pengisian kas kecil ini harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, yaitu batas minimum yang harus diisi, sehingga jumlah kas kecil setelah diisi harus sama dengan kas kecil pada saat dibentuk. Sedangkan sistem fluktuasi tidak perlu mencapai batas minimum dan jumlahnya tidak perlu tetap. Artinya perusahaan boleh mengisi kapan saja dan jumlah sesuai dengan kebutuhan kas kecil. Berikut cara penjurnalannya. Saat pengisian atau pembentukan pada metode impress, PT Cash berada di posisi debit, sedangkan cash berada di posisi kredit. Begitu juga pada metode fluktuatif, yang dimana PT Cash berada di posisi debit dan cash berada di posisi kredit. Pakaian kas kecil pada metode impress tidak di jurnal. Pada metode fluktuatif, expense berada di bagian debit, sedangkan kas kecil berada pada posisi kredit. Pengurangan kas kecil pada metode impress, kas berada di debit dan PT Cash berada di kredit. Hal yang sama juga terjadi pada metode fluktuatif, yang dimana kas berada di debit dan PT Cash berada di kredit. Penambahan kas kecil pada metode impress, PT Cash berada di posisi debit dan cash berada di posisi kredit. Sedangkan metode fluktuatif juga terjadi hal yang sama, yang dimana PT Cash berada di debit dan cash berada di kredit. Pengisian kembali kas kecil, expense berada di posisi debit, sedangkan cash berada di kredit. Dan pada metode fluktuatif berbeda, yang dimana PT Cash berada di debit, sedangkan cash berada di posisi kredit. Pengawasan kas. Pertama, penerimaan kas. Karena uang yang diterima oleh perusahaan adalah berbagai sumber seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, dan pinjaman, maka prosedur pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, diadakan pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. Kedua, setiap penerimaan kas dibuatkan bukti penerimaan kas dan segera dicatat, kemudian disetorkan ke bank. Yang ketiga, dibedakan antara fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas. Yang keempat, dibuat laporan kas setiap hari. Dan yang terakhir, secara instan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, diadakan pemeriksaan kas. Kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran uang dalam suatu perusahaan adalah untuk membayar berbagai macam transaksi, maka prosedur pengawasannya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Semua pengeluaran uang relatif cukup besar menggunakan cek. Kedua, dibuat sebuah laporan kas setiap hari. Ketiga, dipisahkan antara yang menulis cek, menandatangani cek, atau juga yang mencatat pengeluaran suatu perusahaan. Yang keempat,
diselenggarakan kas kecil untuk sebuah pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan juga yang sifatnya rutin. Dan yang terakhir, diadakan suatu pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Ketiga, pemeriksaan kas. Pemeriksaan kas dapat dilakukan secara mendadak tanpa memberitahukan terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Pertama, mencocokkan saldo kas perusahaan dengan keadaan fisik uang yang ada pada kas perusahaan dan benda-benda yang ada dalam kas perusahaan. Yang kedua, mengadakan pengujian terhadap catatan-catatan dengan kegiatan perusahaan, seperti perusahaan menyimpan uang di bank atau pengeluaran dengan menggunakan cek. Dan yang terakhir, yang keempat, perhitungan kas. Perhitungan kas dapat dilakukan oleh petugas yang tidak bersangkutan dengan pengelola kas dan saksi-saksi yang telah ditunjuk. Hasil perhitungan harus dilaporkan secara terperinci mengenai jenis, banyaknya nilai persatuan, dan jumlahnya harus sama dengan catatan pada laporan kas. Kemudian dibuatkan berita acara. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal selisih kas. PT XYZ membuat pencatatan laporan keuangan setiap bulan sebelum tutup buku bulanan. Lalu, perusahaan tersebut menghitung perbandingan yang terjadi pada nominal kas fisik dengan pencatatan saldo akhir. Selanjutnya, manajemen pusat melakukan audit dan ditemukan adanya kas fisik sebanyak 35 juta rupiah. Sedangkan catatan laporannya adalah 30 juta rupiah. Sehingga selisih kas yang terjadi adalah 5 juta rupiah. Berikut ini adalah pencatatan jurnalnya. Pada tanggal 31 bulan 12 2006, kas sebesar 5 juta di debit, pada selisih kas sebesar 5 juta di kredit. Berikut adalah contoh soal kas kecil. Pada sebuah perusahaan PT Angin Ribut yang menyediakan dana kas kecil, terdapat transaksi-transaksi pada bulan November 2017 sebagai berikut. 4 November 2017, diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. Pada tanggal 7 November 2017, dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar Rp96.000. Pada tanggal 18 November 2017, dibayar biaya angkut sebesar Rp275.000. Pada tanggal 19 November 2017, dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar Rp150.000. Pada tanggal 22 November 2017, dibeli tunai alat-alat tulis kantor sebesar Rp70.000. Pada tanggal 28 November 2017, dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Berikut adalah pencatatan transaksi dana kas kecil dengan menggunakan metode impres atau dana tetap. Saat pembentukan dana kas kecil, pada tanggal 4 bulan November 2017, dana kas kecil didebit sebesar 2 juta dan kas dikredit sebesar 2 juta. Saat pengisian kembali dana kas kecil, pada tanggal 28 November 2017, perlengkapan kantor didebit sebesar Rp96.000, biaya pengangkut didebit sebesar Rp275.000, uang makan didebit sebesar Rp150.000 didebit, dan perlengkapan kantor didebit sebesar Rp70.000 pada kas kredit sebesar Rp591.000. Setelah pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp591.000, maka jumlah keseluruhan saldo kas kecil akan menjadi Rp2 juta seperti saldo di saat awal pembentukan dana kas kecil. Selanjutnya adalah metode fluktuasi. Pada metode fluktuasi, transaksi-transaksi di atas akan dicatat ke dalam buku kas kecil seperti berikut ini. Saat pembentukan dana kas kecil, pada tanggal 4 November 2017, dana kas kecil didebit sebesar 2 juta pada kas dikredit sebesar 2 juta. Saat terjadi transaksi langsung dicatat pada buku dana kas kecil. Pembelian alat tulis kantor, pada tanggal 7 November 2017, perlengkapan kantor didebit Rp96.000, dan kas kecil dikredit Rp96.000. Pembayaran biaya angkut. Pada tanggal 18 November 2017, biaya pengangkut didebit Rp275.000, kas kecil dikredit Rp275.000. Pembayaran uang makan lembur karyawan. Pada tanggal 19 November 2017, uang makan didebit sebesar Rp150.000, kas kecil dikredit sebesar Rp150.000.
Pembelian alat tulis kantor. Pada tanggal 22 November 2017, perlengkapan kantor didebit sebesar 70.000, kas kecil dikredit sebesar 70.000. Pada saat pengisian kembali, metode fluktuatif terserah kepada kasir kas kecil akan mengisi atau menambah jumlah dana kecilnya. Jadi ketika kasir meminta pengisian sebesar Rp700.000, maka saldo dana kas kecil akan menjadi Rp2.109.000. Saldo ini berbeda dengan saat pembentukan dana kas kecil yang sebesar Rp2 juta. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah suatu kegiatan untuk merincikan perbedaan catatan transaksi antara milik bank dengan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perincian tersebut dilakukan untuk memverifikasi dan mencocokkan catatan keuangan yang ada di perusahaan selaku nasabah dengan bank selaku pengelola transaksi keuangan. Rekonsiliasi bank terdiri dari dua jenis, yaitu dimulai dari saldo rekening orang bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Yang kedua, dimulai dari saldo menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Apa sih tujuan dari rekonsiliasi bank? Yang pertama, memastikan ketelitian pencatatan kas. Lewat rekonsiliasi bank bisa dilihat apakah pencatatan kas sudah sesuai dengan dibuat dengan teliti atau belum. Yang kedua, memeriksa penggunaan dana apakah sudah melewati batas atau tidak. Lewat rekonsiliasi bank bisa diperiksa apakah pengguna dana sudah sesuai atau justru malah melewati batas ketentuannya. Yang ketiga, memeriksa kesalahan pencatatan kas. Lewat rekonsiliasi bank bisa diperiksa apakah ada kesalahan pencatatan kas atau tidak. Jika ada kesalahan, perusahaan bisa langsung membenarkannya. Yang keempat, mengetahui apakah pengelolaan dana sudah tepat atau belum. Lewat rekonsiliasi bank bisa diketahui pula apakah dana yang dikelola perusahaan sudah tepat atau belum. Mengapa terjadi rekonsiliasi bank? Yang pertama, rekonsiliasi bank dari sisi bank. Rekonsiliasi dari sisi bank terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, yang artinya perusahaan telah mencatat setoran ini tetapi bank belum mencatat karena setoran tersebut belum sampai ke bank atau belum sempat dicatat. Misalnya baru dicatat tanggal berikutnya supaya sama catatan yang ada di bank dan di perusahaan, maka bank harus mencatat sebagai penambahan setoran sebesar jumlah yang telah dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, cek yang beredar atau outstanding check. Cek ini sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat dalam buku perusahaan tetapi belum disampaikan oleh pemegang cek atau belum dibayarkan oleh bank. Sehingga catatan yang ada di bank dan di perusahaan tidak sama. Supaya sama, maka bank harus mencatatnya sebagai pengeluaran atau mengurangi jumlah saldo yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, kesalahan oleh bank. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan dalam angka ataupun kesalahan dari rekening. Dan untuk menyamakan harus dilakukan jurnal koreksi, baik koreksi nama rekening maupun koreksi jumlah angka. Dan untuk angka mungkin akan menambah saldo atau mungkin akan mengurangi saldo yang ada di bank tersebut. Rekonsiliasi dari sisi perusahaan. Rekonsiliasi dari sisi perusahaan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, collection by bank. Cek atau giro perusahaan yang dititipkan perusahaan kepada bank untuk ditagih kepada debitur, perusahaan di mana telah berhasil ditagih oleh bank dan langsung dikreditkan bank tanpa pemberitahuan kepada perusahaan. Yang kedua, cek kosong. Cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro karena ketidakcukupan dana. Ketika perusahaan menerima cek dari pelanggan, maka perusahaan mencatat sebagai penerimaan kas dan disetorkan ke bank untuk menambah saldo rekening perusahaan. Yang ketiga,
bunga atau interest income. Besaran bunga atas saldo rekening perusahaan selama bulan berjalan biasanya diketahui pada awal bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat. Oleh karenanya akan terjadi perbedaan saldo cash e-bank antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Yang keempat, biaya bank. Setiap bulan, bank akan membebankan biaya administrasi atas rekening perusahaan, atau bank langsung mendebitkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang kelima, kesalahan oleh bank. Karena pencatatan yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi atau menambah saldo kas pada perusahaan tersebut. Bentuk dalam rekonsiliasi bank. Bentuk dalam rekonsiliasi bank terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Pada dasarnya, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom ini terdiri dari 5 kolom. Namun, dari 5 kolom ini hanya terdapat 4 kolom nominal mutasi. Oleh sebab itu, disebut dengan bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Definisi dari bentuk rekonsiliasi 4 kolom ini sendiri adalah sebuah bentuk penyusunan rekonsiliasi bank dengan jumlah 4 kolom nominal mutasi. Yang kedua, bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Bentuk rekonsiliasi bank yang terakhir adalah bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Sesuai namanya, bentuk penyajian data dan informasi rekonsiliasi bank yang satu ini terdiri dari 8 kolom. Meskipun jumlah keseluruhan total dari kolomnya ialah 9 kolom. Akan tetapi, hanya terdapat 8 kolom nominal mutasi pada bentuk rekonsiliasi yang satu ini. Yang ketiga, bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau reverse form. Bentuk yang pertama ialah bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau reverse form. Bentuk ini juga dikenal sebagai bentuk stafel di mana semua informasi di dalamnya disusun secara bertingkat. Pada bagian terdapat kolom yang berisikan catatan rekonsiliasi saldo kas yang berdasarkan catatan dari perusahaan. Yang keempat, bentuk rekonsiliasi bank sekontro. Bentuk selanjutnya adalah bentuk rekonsiliasi bank sekontro atau account form. Berbeda dengan bentuk yang pertama, account form ini disusun secara horizontal dengan cara sebelah menyembelah. Pada bagian kolom sebelah kiri berisikan data saldo catatan perusahaan, sedangkan pada bagian sebelah kanan berisi data untuk rekonsiliasi saldo kas rekening koran dan sebegitu pun sebaliknya. Prosedur dalam melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, melakukan perbandingan terlebih dahulu antara saldo kas di buku besar perusahaan dengan rekening koran bank. Yang kedua, selanjutnya catatan transaksi dari pihak bank. Yang ketiga, cari tahu atau telusuri transaksi yang masih diproses. Yang keempat, buat lembar kerja rekonsiliasi dan hitung selisihnya. Dan yang kelima, lakukan penelusuran dan pengecekan ulang. Berikut adalah contoh soal rekonsiliasi bank. Mini Enterprise Company pada akhir bulan November 2001 akan menyesuaikan buku catatan bank. Saldo yang tertulis pada buku perusahaan berjumlah Rp20.763.000. Catatan lain menunjukkan bahwa satu cek yang dikeluarkan pada bulan November oleh perusahaan dan cek yang oleh bank belum dicairkan, yaitu cek nomor 7.327 sebesar Rp150.000, cek nomor 7.348 sebesar Rp4.820.000, cek nomor 7.349 sebesar Rp310.000. 2. Setoran yang belum terdapat pada rekening koran bank akhir November sebesar Rp3.680.000. 3. Mini Enterprise Company belum mencatat adanya pendapatan bunga sebesar Rp60.000. 4. Terdapat beban bank sebesar Rp18.000. 5. Salah satu cek dari salah seorang pelanggan tidak dapat diuangkan karena dananya tidak mencukupi, yaitu sebesar Rp220.000. 6. Akuntan perusahaan menemukan adanya cek yang sudah dibayarkan oleh bank sebesar Rp131.000, tetapi oleh perusahaan dicatat sebesar Rp311.000. 7. Cek sebesar Rp175.000 telah salah dibukukan oleh bank pada mini company. 8. Laporan rekening bank bulan November bersaldo Rp22.190.000.
Dari data di atas, diminta susunlah rekonsiliasi bank per 31 November 2001 dan buatlah jurnal penyesuaiannya. Mini Enterprise Company rekonsiliasi bank per 30 November 2001. Pada sisi kiri, saldo kas bank sebesar Rp22.190.000 ditambah setoran dalam perjalanan sebesar Rp3.680.000 ditambah kesalahan catat sebesar Rp175.000 dikurangi cek yang masih beredar nomor 7.327 sebesar Rp150.000, nomor 7.348 sebesar Rp4.820.000 dan cek nomor 7.349 sebesar Rp310.000. Dan saldo akhirnya sebesar Rp20.765.000. Pada sisi kanan, saldo kas perusahaan sebesar Rp20.763.000 ditambah pendapatan bunga sebesar Rp60.000 ditambah kesalahan catat sebesar Rp180.000 dikurangi beban jasa bank sebesar Rp18.000 dan cek kosong sebesar Rp220.000 dan saldo akhirnya sebesar Rp20.765.000. Berikut adalah jurnal penyesuaiannya. 1. Kas di debit sebesar Rp60.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp60.000. 2. Kas di debit sebesar Rp180.000 dan biaya lain-lain di kredit sebesar Rp180.000. 3. Beban jasa bank sebesar Rp18.000 di debit dan kas di kredit sebesar Rp18.000. 4. Piutang usaha di debit sebesar Rp220.000 dan kas di kredit sebesar Rp220.000.